Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Hadirin jamaah sholat Jumat yang terhormat dan dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada semua pengikutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai penutup para nabi dan rasul. Hadirin yang mulia, hari ini Jumat tanggal 2 September 2022 bertepatan dengan tanggal 5 Safar tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia, kampus UI Depok. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin juga menyampaikan selamat datang kepada para mahasiswa baru Universitas Indonesia. Salah satu nikmat besar yang Anda raih yaitu Anda dapat diterima menjadi mahasiswa UI. Mengingat masih banyak orang di luar sana yang menginginkan bergabung dengan komunitas kampus UI ini. Alhamdulillah, selamat berjuang untuk Anda, untuk menuntut ilmu di kampus yang baru bagi Anda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ajaran Islam banyak tuntunan yang mengindikasikan bahwa manusia harus mempergunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Dalam pengertian ini, Islam menempatkan orang-orang yang berilmu pada posisi dan kedudukan yang terhormat. Islam adalah agama yang mendorong manusia untuk senantiasa bersikap dan berperilaku sesuai dengan ilmu. Lebih jauh dari itu, Islam mendorong pada umatnya dan kepada manusia pada umumnya untuk senantiasa bersikap ilmiah. Di antara tuntunan Al-Quran dalam hubungannya dengan sikap ilmiah itu adalah usaha kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang kritis. Manusia yang senantiasa melaksanakan sesuatu berdasarkan ilmu. Bukan manusia yang melaksanakan sesuatu berdasarkan nafsu. Seseorang itu berbuat berdasarkan dasar-dasar ilmiah, dasar-dasar akliyah, bukan semata-mata mengikuti tradisi atau apa yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam kaitan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tidak menjadi orang yang hanya taklid atau mengikuti sesuatu tanpa dasar pengetahuan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israel, surah yang ke-17 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran,
penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Menurut para ahli tafsir, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan, kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Jangan mengatakan sesuatu yang engkau tidak ketahui. Jangan mengaku melihat apa yang tidak engkau lihat. Jangan pula mengaku mendengar apa yang tidak engkau dengar, atau mengalami apa yang tidak engkau alami. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati adalah amanah dari Tuhan. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah pemiliknya menggunakan untuk kebaikan atau keburukan? Jemaah yang dirahmati Allah, ayat di atas tadi memberikan tuntunan kepada kita agar semua anugerah Allah yang diberikan kepada kita, terutama anugerah berupa pendengaran, anugerah Allah berupa penglihatan, dan anugerah Allah berupa hati nurani, semua itu kita manfaatkan dan semua itu kita fungsikan sebagai bagian dari faculty of understanding, atau bagian dari upaya kita untuk senantiasa memahami sesuatu sehingga kita tidak mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Perintah agar kita bertanya kepada orang yang berilmu ini disebutkan juga di dalam surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat yang ke-7. Jamaah yang dimuliakan Allah, dengan perintah itu kita senantiasa semuanya diminta oleh Al-Quran, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia pembelajar. Jika kita tidak mengerti, bertanyalah kepada orang yang berilmu, bertanyalah kepada orang yang mengerti. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan agar kita ini tidak menjadi orang yang menyampaikan sesuatu tanpa dasar ilmu. Jadi kalau ayat yang tadi Khatib sebutkan memerintahkan kepada kita untuk bersikap kritis dan bertanya kepada orang yang ahli, sedangkan hadis berikut ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi orang yang menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'alim ittakhadhan nasa ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi ulama seorang pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh, kepada orang-orang yang tidak berilmu. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang yang bodoh itu, orang-orang yang tidak berilmu itu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Dalam konteks ini Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, hadis ini menjelaskan bahwa maksud diangkatnya ilmu, yaitu sebagaimana pada hadis-hadis sebelumnya secara mutlak, bukanlah menghapuskan dari dada para penghafalnya, akan tetapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Manusia kemudian menjadikan orang-orang bodoh untuk memutuskan hukum sesuatu dengan kebodohan mereka. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah.
dalam situasi masyarakat kita sekarang ini, kita memang hidup dalam zaman teknologi. Orang sering menyebutnya dengan zaman teknologi digital. Kita bisa mengakses informasi dari sumber-sumber yang sangat tidak terbatas. Bahkan kita bisa mengakses dari alat yang ada di genggaman tangan kita. Namun apa yang terjadi? Kiranya kemudian dampak dari teknologi itu adalah hilangnya daya kritis kita, bahkan terkadang hilangnya akal sehat kita. Orang tidak memiliki ilmu tentang sesuatu. Dia posting sesuatu itu dan kemudian orang yang posting itu tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia postingnya. Kemudian banyak orang yang mendownload atau mengaksesnya. Namun orang itu tidak mencermatinya benar apa tidaknya isi dari postingan itu. Lalu dia menyebarkan kepada orang lain sehingga kemudian banyak hal yang terjadi terkait dengan relasi sosial kita. Bahkan dalam beberapa hal terkait dengan persoalan agama. Hal ini tersebut terjadi karena kita tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebagai komunitas kampus, sebagai masyarakat ilmiah, marilah kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang kritis seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 tadi. Jangan ikuti sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmu tentang sesuatu itu. Dan jadilah manusia pembelajar yang senantiasa menggunakan pendengarannya untuk mendengar kebenaran. Menggunakan matanya untuk melihat kebenaran. Dan menggunakan hati nuraninya untuk menilai kebenaran. Kemudian setelah kita melakukan itu semua, kita ikuti kebenaran itu sebagai bagian dari sikap hidup kita dan bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak mengerti sesuatu, belajarlah kepada orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hadirin yang berbahagia. Dalam menghadapi tantangan zaman yang krusial di era revolusi industri, peranan ilmu menjadi hal yang sangat penting sekali sebagai bahan refleksi diri. Ilmu merupakan salah satu komposisi terpenting dalam kehidupan. Dengan seseorang memiliki ilmu yang berlimpah, maka kita akan lebih yakin dengan diri kita bahwa kita mampu untuk melakukan transformasi diri yang dulunya tidak tahu menjadi tahu. Memang tidak diragukan lagi bahwa kebutuhan seseorang berkenaan dengan konteks ilmu ini lebih besar dari kebutuhannya terhadap kebutuhan biologis. Hal ini pernah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Manusia sangat membutuhkan ilmu daripada mereka membutuhkan makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan sehari sekali atau 2 kali. Sementara ilmu dibutuhkan sepanjang nafasnya. Dan menuntut ilmu jalan menuju surga. Hadirin yang berbahagia, dalam perspektif Islam, ilmu merupakan keharusan yang wajib diimplementasikan dalam dinamika kehidupan. Hal ini sebagaimana riwayat dalam sebuah redaksi hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Islam sangat memprioritaskan umatnya untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang berilmu dan hamba-hamba yang senantiasa menjadi pembelajar, menjadi orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm.
Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la darran illa kashaftahu wa la daynan illa adaitahu wa la hajjatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa la maridan illa syafaitahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum wa la dzikrullahi akbar. Akhirus salam.